Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita dan nanti nikmat-nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai untuk apa saja nikmat-nikmat itu. Dan hari ini, pada malam hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan nanti bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa kita pada malam hari ini inilah bentuknya ya, nanti kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tahu kita hadir di sini, Allah ngerti, tetapi tetap nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini melanjutkan di halaman 64 ya. Itu Ika yang pesan bukunya diambilkan. Alhamdulillah bukunya kemarin waktu kehabisan dan sekarang sudah datang lagi. Barangkali dari bapak-bapak ada yang pesan buku bisa nanti ke Cak Fathan yang di depan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, sebelumnya kami ucapkan juga jazakumullah khairan dan terima kasih atas dukungannya, partisipasinya Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan kajian bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, perlu kami informasikan juga bahwa kemarin atau tadi di Masjid Al-Ikhlas Putra pengecoran cagak ya, alhamdulillah masih berlanjut. Kami juga mewakili dari Yayasan Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah, semoga menjadi amal jariah buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang akan terus mengalir dan akan terus mengalir pahalanya. Sebelum mulai ya, saya ingin ya tanya sedikit sama Ustadz Ambal, mungkin bisa menjadi penyemangat ya. Karena apa? Karena ya melihat buku ini juga masih tebal gitu ya. Kadang-kadang saya itu heran, ya Ustadz kok kadang kok semangat gitu ya. Sedangkan kita ini yang mungkin ilmunya ya masih kurang gitu kan. Kok ya masuk, sisuk gak masuk, besok lagi masuk, koyok kurang semangat gitu, kurang greget gitu ya. Sebelum kajian dimulai Ustadz, mungkin bisa dikasihkan tipsnya Ustadz agar bisa menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menuntut ilmu Ustadz. Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal itu, di antara tabiat orang Pantura itu kadang kurang istiqomah, semangatnya sebentar, setelah itu kurang istiqomah. Tapi gurunya dipaksa untuk disiplin. Gurunya dipaksa disiplin, harus masuk tiap pekan. Yang hadir bisa gantian, mungkin gitu. Ya. Jadi kalau kita mau meresapi ya, keutamaan ilmu, maka kita akan terus semangat ya. Kenapa? Karena keberkahan thalabul ilmi ini bukan hanya kembali kepada diri kita, tapi juga kembali kepada keluarga kita, kemudian masa depan kita, isi hidup kita. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan ada rahmat yang turun, ada sakinah yang turun ya, ada perlindungan dari malaikat ya. Dan ini butuh keyakinan ya.
Kalau kita bisa selalu mupuk semangat untuk semangat thalabul ilmi terus, ya, maka itu akan banyak terbuka pintu-pintu kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia, beri semangat dia untuk mengkaji ilmu sehingga memahami Islam secara mendalam, ya. Jadi memang butuh selalu dinasihati, ya, suruh untuk saling tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, terlebih kita-kita yang hidup di Pantura, ya. Beda dengan orang-orang gunung yang ajek, mesti ajek sampai selesai. Tapi Pantura, ya, semangatnya oke. Pantura semangat gitu ya. Semangat tidur, semangat lagi nanti. Yang penting jangan futur, ya. Boleh ada lemes-lemesnya, itu normal biasa, tapi harus bangkit kembali, semangat lagi, itu yang bagus. Ya. Ya. Ya, semoga bisa menjadi penyemangat, ya. Perlu kita pahami tadi bahwa kajian atau ngaji ilmu seperti ini, ya, itu nanti mengefek dalam kehidupan kita sehari-hari lah, itu ya pentingnya, ya. Makanya apalagi ini temanya, ya, membentuk karakter. Nah, nanti kalau kita betul-betul mengikuti dari awal sampai nanti, insya Allah semoga bisa menghabiskan nanti ini. Semoga saja karakter kita bisa terbentuk, ya, sedikit demi sedikit itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, nanti disimak, dicermati lagi nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan barangkali nanti ada hal yang kurang jelas bisa di session tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan, LC MPDI. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir kembali dalam majelis ilmu, ngaji wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita ada cahaya yang menyinari, agar kita bisa tahu ruang-ruang gelap dalam kehidupan kita, karena tidak semua proses kehidupan kita itu kita tahu, ya. Lebih banyak enggak tahunya, ya. Lebih banyak enggak tahunya, dan lebih banyak tidak sesuai dengan rencana kita. Maka itulah namanya takdir. Dengan ilmu kita akan terbimbing bagaimana kita menjalani kehidupan yang kadang kita tidak tahu arahnya kemana, ya. Karena kita nggak tahu besok itu terjadi apa, kita nggak ngerti. Bahkan 1 jam setelah ini juga kita nggak ngerti, ya. Dan dengan majelis ilmu ini kita akan dibentuk, ya, karakter kita. Karena pembentukan karakter itu bukan hanya sesaat 2 saat, tapi butuh proses panjang, sedikit demi sedikit, sehingga terbentuk menjadi muslim yang punya karakter membangun, bukan merobohkan, ya. Menjadi muslim yang punya karakter menguatkan, ya, bukan melemahkan, ya. Karena terkadang orang punya tabiatnya itu adalah menjatuhkan dan menjatuhkan, ya. Terkadang juga terbawa dengan kejadian-kejadian di sekelilingnya, sehingga cara berpikirnya bukan cara berpikir yang islami, ya, cara berpikir yang putus asa atau cara berpikir yang merusak dan yang lainnya. Maka dengan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dicerahkan
agar kita punya pemikiran yang positif, yang membangun. Beliau katakan la adwa wala tiyarah walakin yu'jibunil fa'al. Tidak ada dalam Islam itu adwa, ya, penyakit menular, maksudnya adalah rasa takut yang berlebih terhadap penyakit, bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin itu, kita sandarnya kepada Allah. La adwa wala tiyarah, dan tidak ada dalam Islam itu rasa sial, ya. Dengan adanya bunyi-bunyian sesuatu, ada bunyi burung, suara burung begini, ya, nanti akan sial begini, dihantui dengan perasaan-perasaan sial, ya, nanti akan terjadi begini, terjadi begini. Walakin yu'jibunil fa'lu, akan tapi yang saya suka itu adalah fa'lu, ya, jadi pikiran optimis, ya. Pikiran optimis, pikiran yang membangun, tidak merusak, ya. Dalam lingkungan masyarakat juga seperti itu, ya. Kalau pikiran umat Islamnya itu adalah pikiran-pikiran yang membangun, pikiran-pikiran yang menguatkan, pikiran-pikiran yang saling mendukung, menolong dalam kebaikan, maka terbangunlah masyarakat yang menenteramkan. Rasulullah SAW sendiri mengingatkan masalul mu'minina fi tawadduhim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasad bisahri wal humah. Perumpamaan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, cara bermasyarakat orang-orang beriman itu adalah dalam hal fitawadihim, saling memberikan hadiah, saling menyayangi, saling membantu, itu seperti satu tubuh. Ketika ada satu yang sakit, mesti yang lain akan merasakan, ya. Jadi Rasulullah SAW membangun pikiran para sahabatnya ketika di Madinah itu seperti itu. Harus ada kesadaran sosial, ya. Bukan cuek, apalagi saling merusak. Jadi Rasulullah SAW sangat simpel ketika mendefinisikan. Ketika ditanya siapa orang mukmin, karakter muslim itu apa? Beliau katakan man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang mukmin itu orang yang tidak ganggu, ya, ganggu baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Orang mukmin juga sama, ya, dia akan memberikan keamanan, ketentraman bagi muslim yang lain, tidak mengganggu pada harta, juga harga diri orang lain, kehormatan orang lain, ya. Jadi itu yang dibangun Rasulullah SAW. Karakter seorang mukmin, seorang muslim itu harus seperti itu. Pikirannya pikiran yang positif, pikiran yang baik, dijauhkan semua pikiran negatif. Jadi beliau ditanya tentang muslim dan mukmin itu apa, beliau tidak menjawab dengan syariat-syariat yang ada. Karena itu butuh tenaga, butuh biaya, dana. Haji mungkin butuh dana. Tapi beliau jelaskan sesuatu yang tidak butuh modal. Kamu tidak ganggu, itu kan nggak butuh modal, ya. Kamu tidak nyakiti, kamu tidak menghina, kamu tidak dan tidak, kan gitu, ya, sangat praktis. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW juga beliau mengatakan, ala ukhbirukum bi afdal min darajati sholati wasyam wassadaqah. Muka aku tunjukkan, ya, bi afdal, dengan amalan yang lebih utama, yang pahalanya lebih besar daripada pahala sholat, pahala puasa, dan pahala sedekah. Maka para sahabat menjawab, ya, tentunya yang sunnah. Kalau yang wajib tetap utama itu, ya. Maka para sahabat bertanya, tentu ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban, ya.
Amalan yang pahalanya lebih besar, yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah itu adalah islahu dzatil bain, ya, mendamaikan orang yang berseteru, ya, mendamaikan kaum mukminin, maksudnya menenteramkan. Kalau ada masalah dia akan menjadi jembatan. Fa inna fasada dzatil bain hil halikah, ya. Karena rusaknya hubungan sesama muslim, ya, sakit hatinya seorang mukmin karena kita hina, ya, sakitnya seorang mukmin karena kita sakiti, yal haliko, itu adalah mesin pencukur. La aqulu halikotas syar, aku tidak mengatakan itu mesin pencukur rambut. Walakin tahlikuddin, tapi itu mesin pencukur agama kalian, ya. Setinggi apapun pahala kalian, kalau kerjaan kamu itu menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, membuat orang sakit hati, maka akan rontok, ya. Kenapa? Karena dicukur, mesin pencukur haliko, ya. Semakin sakit hati semakin ini, semakin banyak orang yang kau sakiti, semakin rontok, banyak rontok agama kamu, ya. Jadi itulah Islam, ya. Islam yang indah, yang hari ini terkadang sangat langka, karena orang hari ini pikirannya seperti pikiran keumuman orang, ya. Bagaimana menipu, bagaimana gini. Semakin banyak berita pencurian, berita pembunuhan, itu semakin banyak jumlah berikutnya, kasus berikutnya, ya. Kenapa? Karena lebih pintar, karena ditayangkan, oh ternyata caranya seperti ini, caranya seperti ini, niru, ya. Jadi semakin banyak berita tentang kriminalisme, itu adalah guru terbaik, ya, bagi mereka yang punya niatan, ya. Jadi solusinya itu adalah ngaji, ya. Bagaimana kita ditentramkan hati kita sehingga pikiran kita ini tentram, kita menata keluarga kita juga menentramkan, kita juga tadi meskipun sedang krisis nggak ada duit, nggak akan berani kemudian mendolimi orang lain, ya. Jadi itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Islam yang membangun. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana membangun agama kita, tapi beliau juga mengajarkan kepada kita agar kita ini tidak merontokkan bangunan agama kita tersebut. Jangan sampai tangan kanan kita ini menata bata, kemudian tangan kiri kita menonjok bata tersebut, maka nggak akan jadi bangunan, ya. Jadi kita bangun dan kita lindungi bangunan agama kita agar semakin hari semakin meninggi, ya, sehingga kita bisa panen nanti di akhirat, tidak menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Itu mukaddimah dari pembahasan hadis yang kita bahas pada hari ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la yakhduluhu at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim, ya. Jadi kalau hadis-hadis kemarin menjelaskan tentang menjaga hak dan kehormatan kaum muslimin lebih kepada membangun rahmat, harus begini, harus begini. Sedangkan hadis ini menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang harus dihindari agar bangunan yang tadi kita bangun tersebut
tetap utuh dan semakin hari semakin meninggi. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri, wala tanajashu, dan jangan saling menipu. Karena tanajus itu adalah aslinya untuk tadi menggesah binatang buruan agar keluar dari tempat sembunyiannya, maka ada beberapa orang yang tadi menggesah dari arah yang berbeda sehingga dia keluar kemudian ditangkap. Maka biasanya dengan tipu muslihat. Maka dalam jual beli juga kita dilarang tanajasu, saling menipu. Praktek dahulu itu adalah dia punya kawan yang kerjanya itu adalah kalau ada ini orang mau nawar, dia akan datang menawar lebih tinggi biar pembelinya ini tertarik. Saya berani segini, saya berani. Nah, atau saya tadi di sana harga segini kok, harga lebih tinggi lagi. Ternyata itu adalah kawannya sendiri. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling memutuskan hubungan dengan sebab yang sepele. Wala yabi ba'dukum ala bai'di ibadin, dan jangan saling menjegal dalam jual beli. Jangan kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang yang lain yang masih berada dalam satu majelis. Kalau sudah pergi dari majelis tersebut baru ditawar lagi nggak apa-apa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena itulah bentuk bangunan masyarakat Islami seperti itu, menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah. Tidak hanya membatasi persaudaraan pada nasab, tapi dengan agama, seagama, sehingga menjadi bangunan muslim yang kuat. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yahkiruhu, karena saudara maka tidak boleh mendoliminya. Wala yahkiruhu, enggak boleh menghinanya. Wala yakhduluhu, enggak boleh menterlantarkannya, tidak menolongnya. At-taqwa hahuna. Kemudian beliau menunjuk ke dada 3 kali. Takwa itu tempatnya di sini, di dada. Tidak pada omongan, tidak pada omongan, tidak pada penampilan, tapi takwa itu ada di dalam hati. Maksudnya hati yang menggerakkan kebaikan. Nanti kita akan jelaskan. Maka bihasbi imri'in minasyarr ayahkira akhahul muslim, maka cukup dikatakan seorang muslim itu jahat kalau dia tega menghina saudaranya sesama muslim. Kenapa dia menghina? Kalau dia menghina pada ciptaannya berarti dia menghina Allah. Kalau dia menghina pada hartanya juga sama. Dia menghina Allah yang memberi rezeki, yang membagi-bagi harta sesamanya. Satu yang lain berbeda. Ada yang Allah takdirkan kaya, ada yang Allah takdirkan miskin. Tingginya pendidikan bukan jaminan, jaminan kelayakan atau jaminan kekayaan seseorang. Berapa banyak orang yang titelnya S1 tapi kalah dengan yang SD atau tidak punya gelar sekolah sama sekali. Karena yang bagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya itu haram baginya. Yaitu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, haram untuk dizalimi, haram untuk disakiti, haram untuk dihina, haram difitnah. Rawahu Muslim.
Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita wa hadzal hadis istamala ala ahkamin katsira wa fawaid azima li bulughi hadhihi al-ghaya al-islamiyyah an-nabilah. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita berbagai macam hukum dalam Islam, maksudnya hukum dalam bermasyarakat ya. Dan dari situ juga kita akan tahu bagaimana tingginya akhlak Islami, tingginya aturan Islam, sangat indah sekali. Wa himayatuha min kulli aibin aw khadhalin. Dan Islam menjaga, sifatnya menjaga, jangan sampai tatanan Islami, tantangan masyarakat Islami itu dirusak ya. Hatta la tusbihu al-khuwa kalaman yahtifu bihin nas ya. Jadi agar terwujud bahwasanya jadi agar terwujud betul bangunan masyarakat yang Islami yang menenteramkan, agar bukan hanya slogan-slogan atau hanya hayalan-hayalan yang jauh dari kenyataan ya. Maka kalau kita betul-betul menerapkan hadis ini, maka akan terwujud ya, masyarakat yang Islami, hubungan yang menenteramkan. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haythami dalam mengomentari hadis ini, huwa hadisun katsirul fawaid musyirun ila jalil mabadi' wal maqasid ya. Jadi di sini sangat banyak sekali faedahnya, manfaatnya, menjelaskan kepada kita mabadi' ya, mabadi' dasar-dasar dalam bermasyarakat Islami, dasar-dasar dalam ukhuwah imaniyah ya, dan menjelaskan kepada kita maksud-maksud dari syariat yang ada itu. Karena maksud dari syariat yang ada itu adalah menjaga, agar menjaga darah kita, menjaga kehormatan kita, menjaga harta kita. Itu adalah tujuan dari syariat yang ada. Termasuk juga menjaga dari agama kita agar tidak rontok. Agama yang kita bangun, amal soleh yang kita tumpuk, jangan sampai kemudian lenyap begitu saja. Hadis ini punya asbabul wurud, sebab keluarnya, sebagaimana dikatakan oleh Suwaid bin Handalah. Ia menuturkan kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Wa'il bin Hujr. Jadi kita pergi pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya bersama Wa'il bin Hujr, salah seorang sahabat. Di jalan ternyata fa'akhadahu aduun lahu. Kemudian dia ditangkap, namanya Badui. Badui itu kerjanya begal. Karena padang pasir mau nanam yang enggak bisa, maka kerjanya adalah begal. Kemudian minta tebusan ya, kerjanya seperti itu. Makanya kafilah dagang itu mesti bawa pasukan belakangnya agar tidak dibegal. Nah, waktu itu saya pergi bersama Wa'il bin Hujr. Di tengah jalan dia ditangkap oleh orang Badui ya. Fa'akhadahu aduun lahu fataharrajal qaum ayyahlif. Ada beberapa orang waktu itu sama kami ya. Tapi mereka semua jadi gak berani yang mengakui bahwa Wa'il bin Hujr ini saudaranya. Jadi di Arab itu masih berlaku ya, masih berlaku perlindungan. Jadi kalau ini kemudian ditangkap atau apa, dia mengatakan saya berada dalam perlindungannya ini, saya ikut kabilah ini atau gini, maka gak berani dia. Kenapa? Karena kalau ketahuan maka kabilahnya akan datang semua untuk geruduk ya. Maka Suwaid ini dikenal, orang dikenal. Para sahabat yang lain gak berani ngakui Wa'il bin Hujr ini sebagai saudaranya. Maka kemudian saya mengatakan dia saudaraku, maka langsung dilepaskan ya. Setelah saya mengucapkan itu, maka dalam hati saya ini beruntang, dia bukan saudara saya kok saya ngakui dia sebagai saudara. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan hal tersebut kepada beliau ya. Maka beliau kemudian mengatakan ya, sodakta al muslim akhul muslim ya, engkau enggak dusta ya. Betul, engkau bersumpah seperti itu bahwasanya Wa'il bin Hujr ini saudara kamu, itu enggak dusta. Kenapa? Karena seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dan mestinya harus seperti itu ya.
Maka kemudian Suwaid bin Handolah ini gembira dengan jawaban Rasulullah SAW, dan seperti ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW, kesadaran untuk saling bersaudara, kesadaran untuk saling membantu. Kenapa? Karena kalau seorang muslim betul-betul mengakui saudara muslim yang lainnya, dia tidak akan menyakiti, dia nggak akan tega menipu, ya. Karena seorang itu nggak akan nipu saudaranya, mesti nganggap orang lain itu bukan keluarga saja kok, kan seperti itu. Tapi kalau tadi semua yang ada ini karena ini muslim, maka harus jaga. Ini saudara saya, jangan sampai saya dolimi, jangan sampai saya tipu. Nah, kalau kesadaran itu betul-betul kita miliki, maka tadi kita nggak akan menggolimi saudara muslim yang lain. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan kepada kita penyakit dan penghancur ukhuwah imaniyah. Penyakitnya apa? Di sini yang Rasulullah sebutkan. Yang pertama adalah penyakit pertama adalah sifat hasad, iri. Iri, dengki dengan saudaranya. Dan biasanya iri itu adalah ada pada yang tadi, ya kawan, seprofesi. Ustadz iri dengan ustadz yang lain, ya. Penjual air iri dengan penjual air yang lainnya, penjual ikan iri dengan penjual ikan yang lainnya. Akan seperti itu. Karena jiwa manusia itu gak mau ada yang lebih tinggi dari dia, ya. Makanya itu sih penyakit yang dihembuskan oleh setan, ya. Anal insan yakrah ayyafuqahu ahadun min jinsi fi syai' minal fadhail. Karena manusia tabiatnya seperti itu. Dia nggak mau ada yang dia nggak mau diungguli oleh orang lain yang semisal dengan dia. Maka dia tadi ada rasa benci. Karena rasa benci, maka dari hasad ini akan lahir berbagai macam keburukan. Mendoakan jelek, ya, itu yang pertama. Kedua, kemudian ada tipu daya untuk menjatuhkan dia, apa saja. Kemudian nggak mau nyapa, sakit hati, itu penyakit dari hasad, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kita, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli, ya. Kenapa mereka kok iri kepada manusia yang lain atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan Allah. Allah yang memberi kok kamu yang enggak suka, ya. Maka Rasulullah SAW juga menasihati kepada kita, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hataba. Ya, hati-hati, jauhi dari sifat dengki. Kenapa? Fa innal hasad, karena dengki itu bisa makan, ya. Bisa makan kebaikan-kebaikan kita, merontokkan kebaikan-kebaikan kita. Seperti api membakar kayu bakar, sangat cepat. Kalau kayu bakar yang dilahap api itu sangat cepat. Demikian juga kebaikan kita, ya. Mungkin kita ingat, saya pernah infak 1 juta, saya pernah umroh, saya pernah haji. Tapi kalau kita sering hasad, hilang itu bisa di akhirat tuh. Mana haji saya, mana umroh saya, akan seperti itu, ya. Dan ini penyakit sangat berbahaya, ya. Makanya dalam surat Al-Falaq, ya, terakhirnya itu adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan dari hasidin idza hasad, dari orang-orang yang dengki. Ya, kenapa? Karena ini orang-orang dekat kita, tetangga, sesama kawan. Bukan dari orang jauh, dari orang terdekat, ya. Jadi wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tadi itu kita terlindung
dari keburukan orang yang hasad kepada kita. Meskipun dia berdoa berkali-kali, dia bermakar dengan berbagai macam makar, kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah aman. Kenapa? Karena ini bahaya sekali, ya, menyebabkan berbagai macam keburukan. Sampai dikatakan bahwa hasad ini, orang Yahudi itu karena hasad iri dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena penyakit hasad ini, kenapa kok dari bangsa Arab bukan dari bangsa Bani Israel, ya, Nabi terakhir itu. Padahal sudah tahu ini ciri-cirinya seperti ini. Maka dia sampai pilih jalan kekufuran itu, pilih menjadi kafir. Padahal sudah ngerti. Itu sebab dari hasad, ya. Kita nggak mau ngikuti hidayah, ini sebabnya hasad. Kenapa kok yang mendakwai saya kok dia, kan gitu, ya. Kemudian juga awal dosa yang pertama kali, maksiat yang pertama kali itu adalah ya sebabnya hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam. Kenapa yang dimuliakan itu adalah manusia, Nabi Adam, bukan iblis yang lebih lama di situ, yang lebih lama di surga, yang lebih pintar katanya, yang lebih kuat karena diciptakan dari api. Tapi karena hasad tadi itu, kemudian dia nggak mau sujud. Demikian juga anaknya Nabi Adam, ya, Qabil, ya, namanya anaknya Nabi Adam, Qabil terhadap Habil, sesama saudara itu, adik kakak. Kenapa korbannya Habil kok diterima, korbanku nggak diterima, ya. Padahal ya salah dia sendiri, dia cari yang paling jelek, sedangkan Habil ini ngambil yang paling bagus untuk dikorbankan, ya. Kenapa kok dia dapat pasangan yang lebih cantik dan yang lainnya, ya. Sampai kemudian menjadikan dia Qabil membunuh Habil, ya. Sebab utamanya satu, yaitu hasad, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad tadi itu. Karena orang hasad itu adalah tidak legowo, tidak lapang dada dengan takdir, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka seperti kisah orang yang sahabat yang diberitahukan Rasulullah SAW menjadi ahlul jannah, padahal masih jalan-jalan di pasar. Itu seorang sahabat yang tadi setiap malam itu dia membersihkan hatinya dari sakit hati kepada orang lain, melapangkan hatinya, kemudian baru tidur. Ternyata itu sebab dia dikabarkan sebagai ahlul jannah, ya. Padahal sholatnya ya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, tapi dia karena menyempatkan sebelum tidur itu membersihkan hatinya, melapangkan dadanya dari sifat hasad ini. Jadi kalau kita ini ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, oh ini takdir dia kaya, saya miskin, takdirnya memang seperti itu, karena saya sudah maksimal kerja kok hanya segini saja rezekinya. Yang penting tadi berpikir positif, ya. Berpikir positif. Kalau rezekinya kok hanya sedikit, ya positifnya berpikirnya bagaimana? Nanti hisabnya ringan, kan gitu. Bisa lebih cepat melesat dan yang lainnya. Jadi pikiran-pikiran positif ini sangat penting, ya. Karena kalau pikiran kita pikiran yang negatif, pikiran buruk, sudut pandangnya dari sudut pandang yang jelek, maka ya rusak, ya. Kemudian penyakit yang kedua yang Rasulullah SAW ingatkan, ya, yaitu wala tanajasyu, ya, jangan tadi menipu dalam berbagai macam hal, termasuk dalam jual beli. Karena itu bedanya orang Islam dengan orang yang nggak punya keimanan. Kalau orang nggak punya keimanan itu berbagai cara, yang penting dia dapat uang, ya.
Tapi kalau orang punya iman, harus ada prinsip-prinsip tertentu. Oh, ini nggak boleh, ini dilarang syariat. Ya. Maka kalau kita berdagang dengan tata cara prinsip-prinsip Islami, insya Allah kita akan barokah. Ya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Ya, kita lanjutkan sebentar. Selanjutnya penyakit berikutnya adalah wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Artinya jangan kerjakan hal-hal yang menyebabkan saudara kalian itu benci kepada kalian. Ya, jangan nyinggung perasaannya, jangan tadi menyakiti dia. Ya. Kenapa? Karena itu bukan remeh, ya. Karena itu bagian dari yang merusak hubungan. Dan kata Rasulullah SAW, yang seperti ini itu seperti mesin cukur. Bukan nyukur rambut, tapi mencukur agama kalian. Tahlikuddin, mencukur agama kalian, mencukur amal-amal soleh kalian. Maka lindungi amal soleh kalian, jangan menyakiti saudara kalian dengan apapun, terlebih dengan lisan. Ya. Kalau dengan perbuatan mungkin jarang, tapi yang sering kan dengan lisan. Ya, menjadikan saudara kita sakit hati. Ya, ingat kata Rasulullah itu haliko itu bisa mencukur amal soleh kalian.
Kemudian beliau melanjutkan wala tadabaru. Penyakit berikutnya adalah jangan saling membelakangi, artinya jangan saling memutuskan hubungan. Ya. Jadi jangan sampai ada masalah di antara kalian. Ya. Kalau ada masalah segera selesaikan, jangan berlama-lama. Rasulullah katakan la yahjuru ahadukum akhahu. Ya. Janganlah salah seorang dari kalian menjauhi saudaranya, menghijrahi saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Dan Rasulullah SAW katakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama saudara kalian, sesama muslim. Maukah aku tunjukkan amalan yang jika kalian mengerjakan maka kalian akan saling cinta, yaitu afsus salam bainakum, sebarkan salam. Ringankan lisan kalian untuk mengucapkan salam kepada saudara kalian. Terlebih saling memberikan hadiah. Rasulullah katakan tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Tapi ini garis bawahnya itu adalah tadi harus ikhlas dalam memberi hadiah. Wala tamnun tastaksir. Jangan memberi untuk dapat balian yang lebih banyak. Gak ada hutang-hutang pemberian. Ya, jadi hutang tilian itu budaya yang kurang bagus. Ya, karena kalau seperti itu orang diberi hadiah bukan tambah seneng, tapi senep. Waduh, nggak ada, nganggur sudah seminggu ada tilian ini itu. Tapi kalau dapat hadiah tanpa tilian, ikhlas saya kasih, ya, maka akan keluar dari sana alhamdulillah, didoakan semoga tambah lancar rezekinya, karena dia tidak mengharap. Ya. Tapi dia, ya, orang yang diberi tadi itu, kalau dia ada lebih ya membalas. Ya. Jadi tidak paksaan, tapi Rasulullah SAW itu kalau ada orang yang memberi, beliau berbuat kebaikan kepada beliau, pasti beliau akan balas dengan yang lebih baik. Makanya saling memberi hadiah ketika sama-sama ada kelapangan. Kalau tidak ada, maka Rasulullah cukup katakan jazakumullah khairan. Saya nggak bisa membalas, semoga Allah yang membalasnya dengan yang lebih baik. Ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, ya, agar betul-betul bisa legowo sesuai dengan sabda Nabi SAW tadi tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Perusak selanjutnya itu adalah wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, ya. Jangan menjual, ya, ala bai'i ba'din, ya. Jangan menjual barang kepada orang yang sedang bertransaksi, ya, dengan saudara kita. Biarkan dia menyelesaikan, kalau batal baru kita yang kemudian maju menawarkan. Agar tadi saling menghormati, saling kemudian memberikan laluan, sehingga dia legowo, karena yang mengantarkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh dari hadis ini, bahwa setiap muslim memiliki hak ukhuwah atas muslim yang lainnya. Ya, setiap muslim memiliki hak ukhuwah atas muslim yang lainnya. Rasulullah berpesan wa kunu ibadallah ikhwana. Hendaklah kalian itu betul-betul menjunjung tinggi ukhuwah. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saling memberi hadiah, saling menyayangi, saling membantu. Al muslim akhul muslim. Rasulullah mengingatkan kembali, muslim itu saudara muslim yang lainnya. Maka kalau dia betul-betul menganggap saudara, maka dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan mendolimi. Maka dikuatkan Rasulullah setelah itu, la yadlimu, dia tidak akan mendoliminya.
dia tidak akan menterlantarkannya, wala yakdzibu, dia tidak akan berdusta, mendustainya, ngapusi. Jadi kalau dia katakan besok bayarnya hutangnya, besok dia bayar, tidak akan nipu, karena hutang itu menjadikan orang ringan berdusta. Jadi janganlah kalian itu merusak keamanan kalian itu dengan cara apa? Dengan hutang tadi itu. Karena kalau menjadi hobi akan seperti itu. Rasulullah katakan beliau katakan seperti ini ya. Ketika ditanya lama suila Rasulullah SAW ayakunul mu'min kadzaban, apakah seorang mukmin itu kadzab, pendusta? Kata Rasul enggak, mukmin itu enggak kadzab ya. Kenapa? Karena la yastamiul iman wa kadzbun, iman itu enggak akan bersatu dengan kedustaan. Wala yahkiruhu, dan jangan menghinanya ya. Kenapa? Karena orang kalau ini sebab utama ya. Menghina itu biasanya itu berasal dari bibit kesombongan. Ya, dia sombong, merasa paling ini, sehingga dia merendahkan yang lainnya. Ya, makanya Rasulullah katakan innallaha la yandur ila suwarikum wala ila asamikum. Allah itu tidak melihat pada rupa dan bentuk jasad kalian. Wala ila amwalikum, juga tidak melihat pada harta kalian. Kenapa? Karena itu semuanya dari Allah. Rupa kita jelek atau tidak, hidung kita itu mancung atau tidak, kemudian bentuk kita ini tinggi atau pendek, harta kita banyak atau tidak, itu semua kan dari Allah itu. Karena rezeki dari Allah, rupa kita ya dari Allah. Walakin yandur ila qulubikum wa amalikum, Allah melihat pada hati kalian dan amalan kalian. Artinya ya, hati ini kan yang menggerakkan. Bagaimana kita mewarnai amalan kita, mewarnai jasad kita itu apa, tangan kita untuk apa, itu yang Allah lihat ya, hati dan amalan-amalan kita. Bagaimana aksi dari harta kita, aksi dari badan kita, itu yang Allah lihat ya. Maka ketika tadi itu orang menghina harta seseorang, menghina rupa seseorang, sama saja menghina Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menetapkan. Wala yahkiruhu. Maka kemudian Rasulullah katakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Bagaimana seseorang itu memanage hatinya agar takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ingat kepada Allah. Bagaimana dia itu menganggap dunia ini, bagaimana dia menyiapkan untuk akhirat. Nah, itulah takwa. Bukan hanya mengatakan ini takwa, saya bertakwa, ini muttaqin dan yang lainnya, tapi lebih kepada bagaimana dia memanage hatinya agar dari situ akan keluar peran-peran yang baik, aksi-aksi kebaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan. Iya, Pak Fik, agak maju sedikit. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, mengenai fenomena yang terjadi di Sedayu Lawas pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya tentang fenomena tilian ini, Dad. Kembali yang Ustadz bincang tadi. Tilian ini merupakan satu perbuatan yang hanya sekedar kurang baik yang harus kita hindari, atau masuk dalam misalnya ilmu fikih masuk ke makruh atau haram atau mubah atau bagaimana Ustaz? Dan misalnya hal sesuatu ini kurang baik, kita diwajibkan untuk merubah atau biarkan begitu saja karena gitu Ustaz. Gimana, jazakallah khairan.
Jadi kalau kita menghukumi nanti banyak yang protes. Tapi yang lebih bagus itu bagaimana kita mengganti yang lebih baik. Ya. Jadi nanti kalau punya hajatan kasih, ya, bagi-bagi hadiah gitu. Maksudnya ngasih orang tulisi tanpa meminta balasan. Nah, itu lebih bagus untuk tadi, ya, agar mendapatkan barokah dari hadiah tersebut, kemudian tidak menjadi beban yang lainnya, ya. Karena tujuan dari itu kan kita pengen tadi kita memberikan, mewujudkan kegembiraan kita karena kelahiran anak atau menikahkan anak, ya. Kita wujudkan dengan kegembiraan kita hadiah biar tambah barokah, kita bagi-bagi makanan, ya. Jangan sampai kemudian tadi, ya, nikahkan kemudian, ya, ada tulisannya minta bantuan. Kalau ada kalengnya berarti kan sama saja ada tulisannya minta bantuan, kan gitu. Ya, jadi ya ikhlas saja, ya, saya ngasih ikhlas. Artinya mengganti budaya itu diganti dengan budaya yang lebih baik. Kalau berhenti dihukum nanti akan saling begini. Tapi bagaimana kita menggerus yang kurang baik diganti dengan yang baik. Kasih contoh yang baik. Nanti akan lama kelamaan kalau penggeraknya banyak itu akan ganti terwarnai. Ya, kan seperti itu. Ya. Tapi nggak sampai dosa, Ustaz. Jangan dibahas itu karena tujuannya masing-masing. Alasan orang itu kan masing-masing. Biar apa? Biar tadi nyambung persaudaraan, silaturahmi, macam banyak, masing-masing punya alasan. Ya, karena orang nggak mau disalahkan, itu orang nggak akan mau disalahkan. Ya, tapi ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ya mungkin berkatnya itu sederhana, nggak apa-apa. Ya semampunya. Gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang datang baru dikasih berkat. Nggak apa-apa, ya. Biar nggak terbebani. Monggo yang lainnya. Oh ya, Mas Dan. Mik. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz menceritakan salah seorang sahabat yang menjadi penghuni surga yang disebabkan oleh amalnya yang membersihkan dirinya dari penyakit iri ataupun sebagainya sebelum tidur. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya meniru amalan sahabat tersebut yang mungkin bagi kita tidak mudah karena jaminannya surga. Terima kasih. Ya. Jadi cara menirunya itu lebih kepada memahami kembali tentang iman bil qadha wal qadar, ya. Mengimani qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sadar ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tidak akan sakit hati dengan orang lain, tidak akan iri, tidak ada ini. Dan itu perlu ditekan karena setan itu selalu membisik-bisikkan. Nah, kalau nggak ada setan mungkin plong, nggak ada itu. Ya. Karena ada yang membisik-bisikkan, yang manas-manasi itu akan muncul. Ya. Maka ketika tadi cara nirunya kita kembali legowo, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang tadi mungkin menyakiti, ya, atau apa saja, tapi memang susah. Kalau kita disakiti kemudian plong hati itu kan memang susah. Tapi pahalanya kan surga tadi itu. Ya. Kok bisa ridho? Bagaimana dengan orang nyakiti kita? Ya. Kita kembalikan kepada nanti. Alhamdulillah dapat pahala, kemudian akad ini dapat ini nanti di akhirat dapat pahalanya. Saya plongkan, itu kan kita sedang diuji kemudian macam-macam, ya. Jadi kalau kita kembalikan ini adalah skenarionya Allah Subhanahu wa taala,
maka akan seperti itu. Termasuk adanya orang jahat. Ini kan memang di dunia pasti ada orang itu berperan seperti itu. Kita kembalikan kepada takdir skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi orang baik kemudian ini. Nah, jadi memang berat ya, memang berat ketika disakiti kemudian kita legowo. Kalau hanya ridho dengan tadi takdir pembagian itu agak mudah, ringan. Tapi kemudian kalau kita ini kemudian menghapus ya, sakit hati orang yang mendolimi kita dan yang lainnya, itu memang berat. Makanya ada pahala surga itu ya memang karena setimpal dengan beratnya itu tadi. Ya mulai dari yang ringan-ringan lah ya. Kita sebelum tidur maka diperlukan tadi sebelum tidur itu kan wudu kemudian baca doa. Makanya rata-rata doanya itu kan ini amantu bi kitabillah ya, saya beriman kepada kitab Allah dengan ini dan macam-macam ya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kan lebih kepada tadi lebih kepada ridho dengan takdir ya. Jadi doanya itu saya sandarkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hadapkan wajahku kepada Allah, kemudian saya sandarkan diriku kepada Allah. Wa fawwatu amri Allah, saya serahkan semua urusanku kepada Allah. Ya. Agar diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari itu untuk membersihkan. Kita baca doa menjelang tidur itu ya. Rencana mau ditutup kok ada ibu-ibu yang tanya. Ya dijawab dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau istri menegur atau menyapa tetapi tidak dibalas atau tetap dicuekin sama suami, bahkan sang suami tidak mengajak perbaikan, hanya sebatas memberi nafkah materi saja. Yeah. Ini tidak disebutkan masalahnya apa juga enggak Ustaz? Yeah. Jadi ya harus memahami ya, terkadang harus memahami karakter suami ya. Dan biasanya suami itu kalau istri memposisikan diri ya, merendah di bawahnya suami, dia akan luluh hatinya. Ya, berarti orangnya ini kurang pintar merayu. Biasanya wanita itu pintar merayu, itu manfaatkan ya. Jadi kalau kurang pintar, belajar kepada yang pintar merayu. Kalau saya laki-laki kurang pintar merayu, jadi belajarnya kepada ustadzah. Belajar ke ustadzah. Gimana cara merayu suami ketika suaminya ngambek ya. Nah itu perlu teknis khusus itu. Tapi biasanya ketika istri itu merendah ya, minta maaf duluan, maka suami akan luluh hatinya ya. Kecuali yang suami yang over. Tapi ya tadi ada biasanya wanita itu pandai untuk mengambil hati yang merayu, maka nanti tanya ke ustadzah bagaimana caranya itu. Ya demikian ya, semoga jawaban tidak ada yang puas. Semoga agar kita selalu mencari ya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustadz-ustadz kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.